Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Nawai dengan NIM S1I1 22099 dari kelas A. Jadi pada video ini saya akan membahas materi mengenai Introducing to Python Programming atau pengantar Python pemrograman. Nah, langsung saja di sini ada topik, di mana topiknya itu ada dua. Nah, masing-masing dari kedua topik ini mempunyai beberapa komponen, di mana yang pertama itu revisiting basic atau peninjauan kembali dasar-dasar, di mana itu ada objek Python, uh, yaitu di mana objek Python itu ada identitas, kemudian sequence type, yaitu di mana ada list, tuple, set, dan string. Kemudian dictionary class atau kelas kamus. Kemudian di sini ada operator of sequence dan di dictionary atau operator untuk urutan dan kamus. Kemudian di sini ada polymorphic fungsi. Nah, yang terakhir itu ada baca dan tulis file. Nah, kemudian di sini ada advance atau lanjutan. Di mana di sini yang komponennya itu ada penanganan pengecualian, kemudian di sini iterator dan generator, kemudian di sini kenyamanan Python, dan yang terakhir itu ada kecukupan dan ruang nama atau namespace. Nah, di sini pembahasan pertama itu ada introduction, what is Python. Nah, di sini perkenalan atau apa sih itu Python? Nah, jadi Python itu adalah ditafsirkan sebuah bahasa yang dirancang untuk keterbacaan tinggi dan pembuatan prototype, di mana lebih cepat, yang mengarah pada pengembangan perangkat lunak siap produksi. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan bahwa mengapa Python atau WPython, di mana Python itu bekerja pada bagian fly from Windows, Linux, Mac, dan lain-lain. Kemudian juga Python itu sintaks sederhana, mirip dengan bahasa Inggris. Dan yang ketiga itu Python itu menulis pemrograman dengan baris yang lebih sedikit dibandingkan bahasa pemrograman lainnya. Nah, dan yang terakhir itu Python berjalan pada juru bahasa atau kode dapat dieksekusi segera setelah ditulis. Nah, yang terakhir itu good to you know, senang mengetahuinya, di mana versi terbaru pada Python 3 dengan beberapa perbaruan besar pada Python 2. Dan kemudian juga ada IDE, PyCharm, Xplins, dan Jupyter. Nah, kemudian di sini itu ada bagaimana, how and where to with programming, di mana bagaimana dan di mana menulis pemrograman. Nah, di sini dijelaskan bahwa kode dapat dieksekusi secara online di Google Colab, di mana login Colab akan diperlukan. Nah, kemudian di sini yang kedua itu buka buku catatan Python 3 atau file buku catatan 3 Python baru. Nah, seperti yang dicontohkan di sini. Nah, kemudian itu yang ketiga itu contoh lembaran program disediakan untuk referensi di sini. Nah, kemudian juga ada kami di mana akan menggunakan Jupyter Notebook untuk menuliskan pemrograman. Nah, kemudian juga pelajari tutorial Google Colab untuk memahami lebih lanjut tentang penggunaannya. Nah, kemudian juga di sini kita dapat menulis kode di ID Python lainnya. Nah, seperti yang diperlihatkan pada gambar di sini itu. Nah, kemudian selanjutnya itu ada Python Introducing atau pengenalan Python. Nah, di mana di sini pada pengenalan Python bahwa Python itu sudah ditafsirkan bahasa pemrograman. Kemudian pagar juga itu dapat digunakan untuk menyisipkan komentar. Kemudian titik 2 itu atau tanda kutip 2 itu dapat digunakan untuk komentar multibaris. Nah, seperti yang telah dituliskan di sini. Kemudian kalau untuk simbol ini itu dapat digunakan untuk melanjutkan perintah pada beberapa baris. Kemudian untuk blok kode diberi tab dengan menjorok ke dalam struktur kontrol. Nah, kemudian bahasanya itu
bahasa berorientasi objek dan kelas membentuk dasar untuk semua tipe data. Nah, kemudian di sini juga ada identitas atau pengidentifikasian, di mana pengidentifikasian adalah nama variabel atau pakai huruf besar, kecil, kombinasi huruf angka dan garis bawah. Kemudian pengidentifikasian Python juga ini paling mirip dengan variabel referensi di Java atau variabel petunjuk C++. Nah, di mana setiap pengidentifikasian secara implisit dikaitkan dengan alamat memori kita dari objek yang rujukannya yang dirujuknya. Nah, kemudian Python itu diketik secara dinamis bahasa karena tidak ada deklarasi awal yang mengaitkan pengidentifikasian dengan tipe data tertentu. Nah, seperti yang dilihat di sini, bahwa di sini itu ada sebuah tabel referensi word, di mana di sini adalah referensi yang yang diketik secara dinamis, yaitu ada false, as, continue, else, from, in, not, return, dan yield. Nah, ini adalah bahasa yang yang digunakan yang sering digunakan dalam Python. Kemudian di sini creating and use object atau membuat dan menggunakan objek, di mana di sini itu dijelaskan bahwa membuat instan kelas baru itu yang contohnya seperti Python literal untuk menunjuk contoh baru, yaitu di sini ada suhu dengan 96,8. Kemudian di sini juga menggunakan alias atau menugaskan pengidentifikasian kedua kepada objek yang sudah ada, yaitu asli sama dengan suhu. Nah, di sini tuh pada gambar di sampingnya di sini ada ada sebuah float, di mana di sini floatnya itu yang pertama ada 98,6 membuat contoh A, yaitu kelas tipe plot. Kemudian di sini yang kedua di sini ada originalnya. Nah, pada kolom di sini itu kolom kelas atau deskripsi dan tabel, di mana block itu boolean value, kemudian ini itu integer, float itu floating, list itu mutable sequence of object, kemudian tuple itu immutable sequence of object, kemudian string itu karakter string, set itu semacam ordered set of distinct object, dan kemudian frozen set, dan terakhir itu ada dict. Nah, selanjutnya juga di sini ada jenis metode. Nah, di sini kan ada 3 metode, di mana yang pertama itu ada exerons, kemudian ada mutator dan immutable. Extension ini atau pengaksesan ini melibatkan informasi tentang keadaan suhu objek tetapi tidak mengubah keadaan. Nah, seperti yang dijelaskan di gambar sini atau pada gambar samping di sini, di mana metode exercise itu ada pada def, git, tertib dalam kurung self, di mana di sini itu di mana penggambaran informasi ini tidak merubah keadaan jika dijalankan maksudnya. Nah, kemudian untuk metode mutator itu adalah metode atau perbarruan metode di mana mengubah suatu objek. Nah, di sini sudah terlihat pada that save attribute, yaitu snap egg self name egg on soup. Nah, di mana di sini apabila kita jalankan akan merubah status objek yang ada pada pada atribut yang ini. Nah, kemudian di sini juga ada immutable atau sebuah kelas, di mana jika setiap objek dari kelas tersebut memiliki nilai, tetapi pada saat
identitas yang selanjutnya tidak dapat diubah, yaitu seperti contoh, yaitu kelas float, int, bold, dan string. Nah, di mana di sini eh, apa ya? Ada seperti student 1, stud, atau sama dengan student di mana ada Tom. Kemudian di sini juga ada Harry. Kemudian apabila kita print akan menghasilkan seperti ini. Akan keluar seperti ini. Nah, kemudian yang materi selanjutnya itu ada sequence type class atau kelas tipe urutan, di mana di yang pertama itu ada daftar kelas, tuple class, string class, kemudian mengatur dan membekukan set class. Nah, di sini pada daftar kelas itu ada beberapa contoh, yaitu di sini contoh daftar menyimpan urut, di mana daftar adalah struktur referensial karena secara teknis menyimpan serangkaian referensi ke elemen-elemennya. Nah, kemudian yang kedua itu daftar. Daftar itu adalah urutan berbasis array dan di indeks 0. Jadi daftar dengan panjang n memiliki indeks dari 0 hingga indeks dari 0 hingga 1 inklusif. Nah, kemudian yang ketiga itu Python, di mana Python ini menggunakan karakter kayak tanda kurung kurva, di mana sebagai pembatas untuk iterasi daftar dengan tanda kurung kurva sendiri merupakan daftar kosong, seperti yang di sini, di gambar sini kan semisalnya apabila kita ingin mengisi suatu atribut, maka harus menggunakan ini tanda kurung kurva. Nah, sedangkan kalau misalnya kita tidak mengisi apa-apa, maka tanda kurung ini akan menjadi daftar kosong. Nah, kemudian yang ke situ ada daftar konstruktor maksudnya, di mana menghasilkan daftar kosong secara float, namun konstruktor dan objek, di mana daftar adalah struktur referensial karena secara teknis menyimpan serangkaian referensi ke elemen-elemennya. Nah, kemudian yang kedua itu daftar. Daftar itu adalah urutan berbasis array dan di indeks 0. Jadi daftar dengan panjang n memiliki indeks dari 0 hingga indeks dari 0 hingga 1 inklusif. Nah, kemudian yang ketiga itu Python, di mana Python ini menggunakan karakter kayak tanda kurung kurva, di mana sebagai pembatas untuk iterasi daftar dengan tanda kurung kurva sendiri merupakan daftar kosong, seperti yang di sini, di gambar sini kan semisalnya apabila kita ingin mengisi suatu atribut, maka harus menggunakan ini tanda kurung kurva. Nah, sedangkan kalau misalnya kita tidak mengisi apa-apa, maka tanda kurung ini akan menjadi daftar kosong. Nah, kemudian yang ke situ ada daftar konstruktor maksudnya, di mana dua untable yaitu versi suatu urutan, di mana ini tidak bisa diubah elemen karena tidak dapat ditambahkan ke atau dihapus dari urutannya. Maksudnya itu dalam sebuah versi suatu uturan itu tidak dapat diubah elemennya dan tidak dapat ditambahkan atau dihapus dari urutannya. Nah, seperti yang yang ada gambar di sini itu di samping. Nah, kemudian di sini ada tanda kurung simbol ini, di mana itu membatasi sebuah tuple dengan menjadi tuple kosong. Nah, seperti yang ada di sini, di mana di sini ini adalah sebagai pembatas tanda kurung ini adalah sebagai pembatas tuple.
Nah, kemudian di sini juga untuk menyatakan TOEFL dengan dengan panjang satu sebagai literasi, koma harus ditetapkan setelah ditambahkan tanda kurung. Misalkan misalkan koma, misalkan 17 koma adalah tuple suatu elemen. Nah, seperti yang ada di sini. Yang seperti yang ada di sini pada tab 5 sama dengan 17 koma, yaitu adalah print type tab 5 ya dan akan menghasilkan bukan menghasilkan maksudnya apabila kita menjalankan akan menghasilkan seperti ini. Nah, kemudian di sini ada the string class, di mana pada string class ini itu mewakili rangkaian karakter yang tidak dapat diubah. Kemudian juga contoh eh, halo kutik 2 atau menghasilkan daftar kosong secara float namun konstruktor itu akan menerima parameter apapun yang bertipe interable. Nah, seperti yang ada di sini. Nah, kemudian di sini daftarnya adalah yang mungkin berubah sequence atau elemen dapat ditambahkan dan dihapus dari urutan. Nah, di sini ada remove. Apabila kita ingin meremove suatu suatu atribut, tinggal kita masukkan saja remove dan setelah itu kita jalankan. Maka otomatis semisalnya di sini kita ingin ingin mengisi A, seperti contoh di sini yaitu ada A sama dengan tanda kurung kurva yaitu ada 1, 3, 4, 5. Nah, misalnya kita ingin menghapus 3, maka tinggal kita ketik A titik remove kemudian masukkan angka 3. Otomatis yang keluar akan akan seperti ini. Yang keluar akan hanya ada 4, 5, yang keluar hanya akan ada 2, 4, dan 5. Jadi lanjut di sini ada tuple class di mana di sini sebuah untable yaitu versi suatu urutan di mana ini tidak bisa diubah elemen karena tidak dapat ditambahkan ke atau dihapus dari urutannya. Maksudnya itu dalam sebuah versi suatu uturan itu tidak dapat diubah elemennya dan tidak dapat ditambahkan atau dihapus dari urutannya. Nah, seperti yang yang ada gambar di sini itu di samping. Nah, kemudian di sini ada tanda kurung tanda kurung simbol ini di mana itu membatasi sebuah tuple dengan menjadi tuple kosong. Nah, seperti yang ada di sini, di mana di sini ini adalah sebagai pembatas tanda kurung ini adalah sebagai pembatas tuple. Nah, kemudian di sini juga untuk menyatakan TOEFL dengan dengan panjang satu sebagai literasi, koma harus ditetapkan setelah ditambahkan tanda kurung. Misalkan misalkan koma, misalkan 17 koma adalah tuple suatu elemen. Nah, seperti yang ada di sini. Yang seperti yang ada di sini pada tab 5 sama dengan 17 koma, yaitu adalah print type tab 5 ya dan akan menghasilkan bukan menghasilkan maksudnya apabila kita menjalankan akan menghasilkan seperti ini. Nah, kemudian di sini ada the string class di mana pada string class ini itu mewakili rangkaian karakter yang tidak dapat diubah. Kemudian juga contoh halo kutik 2 atau dengan kutik 1 dan don't worry atau ditambahkan lagi simbol yang kayak begini. Itu jangan khawatir. Nah, kemudian Python ini seperti yang ada di sini, di mana sini ditambahkan miring dengan garis miring 2 itu Python. Nah, kemudian buka kurung perhatian karakter melarikan diri atau
notice the X karakter. Nah, kemudian di sini ada juga karakter Unicode yang dapat disertakan. Misalkan pada di sini di mana itu ada titik 1, 20, miring U, 20 AC, atau AC. Kemudian bukan tutup kurung sih, misalnya kutik 1, kemudian kutik 1 sini for string 20 apa ya lagi nih? Bahas ini simbol seperti elements. Kemudian di sini ada juga tanda kutip 1 n tanda kutip 2, di mana ini untuk komentar multi baris seperti yang ada di sini. Nah, pada variabel 1 ini kan ada hello world, kemudian di sini juga variabel 2 running Python. Nah, apabila kita print itu akan muncul seperti misalkan seperti ini. Kita contohkan di sini ya. Misalkan di sini kita ingin var 1 sama dengan tanda kutip hello, kemudian di sini var 2 sama dengan tanda kutip py. Apabila kita jalankan, maka hasilnya itu komentar. Oh ya, kita belum print. Kemudian print. Nah, kemudian kita jalankan. Print var 1, var 2. Nah, di sini ada hello py. Kenapa? Karena pada print ini kan saya perintahkan untuk memprint var 1 dan var 2. Nah, seperti yang dibahas tadi bahwa bahwa ini tanda begini adalah pembatas dari untuk komentar multibaris. Nah, kemudian di sini juga ada karakter individual dari string dapat diakses menggunakan operator seperti simbol ini. Nah, kalau di sini kemudian untuk selanjutnya itu ada mengatur dataset class atau dataset and process set class, di mana pada penjelasan ini itu yang pertama untuk mengatur kelas, di mana mewakili pengertian matematika tentang himpunan, yaitu kumpulan elemen tanpa diduplikat dan tanpa urutan yang melekat pada elemen tersebut. Nah, kemudian juga di sini yang kedua itu ada keuntungan utama menggunakan kumpulan, di mana dibandingkan dengan daftar adalah bahwa yang mempunyai metode yang sangat optimal untuk memerintah apakah elemen tertentu terdapat dalam kumpulan. Ini berdasarkan pada struktur data yang disebut atau tabel hasil. Nah, kemudian di sini ada contoh pada gambar ini. Pertanyaan di sini ada variabel a dengan dengan kelas 1, 2 dan 3. Di sini salah. Maksudnya di sini ada kelas di mana A sama dengan 1, 2, 3, B 1, 4, 5, kemudian C lower print. Nah, misalkan begini. Misalkan kita ingin mencontohkan suatu kelas. Ini kita hapus saja. Misalkan di sini kita tulis A sama dengan 1,2,3, kemudian B 4,5, kemudian C 1,0, hello, kemudian tanda kurung. Nah, ini untuk membatasi multi baris. Nah, kemudian di sini
Oh iya, nah di sini tuh apa ya? Di sini kan ini untuk membalas komentar. Oh iya, kita belum print. Kemudian print. Nah, kemudian kita jalankan print per satu per dua. Nah, di sini ada hello PY. Kenapa? Karena pada print ini kan saya perintahkan untuk memprint var 1 dan var 2. Nah, seperti yang dibahas tadi bahwa eh, mana itu? Bahwa ini tanda begini adalah pembatas dari untuk komentar multibaris. Nah, kemudian di sini juga ada karakter individual dari string dapat diakses menggunakan operator seperti simbol ini. Nah, kalau di sini, kemudian untuk selanjutnya itu ada mengatur dataset class atau dataset and process set class, di mana pada penjelasan ini itu yang pertama untuk mengatur kelas, di mana mewakili pengertian matematika tentang himpunan, yaitu kumpulan elemen tanpa diduplikat dan tanpa urutan yang melekat pada elemen tersebut. Nah, kemudian juga di sini yang kedua itu ada keuntungan utama menggunakan kumpulan, di mana dibandingkan dengan daftar adalah bahwa is that it yang mempunyai metode yang sangat optimal untuk memerintah apakah elemen tertentu terdapat dalam kumpulan. Ini berdasarkan pada struktur data yang disebut atau tabel uh, hasil. Nah, kemudian di sini ada contoh pada gambar ini. Seperti yang di sini ada variabel A dengan apa ya? Dengan kelas 1, 2 dan 3. Di sini salah. Maksudnya di sini ada kelas di mana A sama dengan 1, 2, 3, B 1, 4, 5, kemudian C, no, lower, is tablet, print. Nah, misalkan begini. Misalkan kita ingin apa ya, mencontohkan suatu kelas. Ini kita hapus saja. Misalkan di sini kita tulis A sama dengan 1,2,3. Kemudian B 4,5. Kemudian C 1,0, elo, koma, kemudian tanda kurung. Nah, ini untuk membatasi multi baris. Nah, kemudian di sini kita isikan 1,2,3. Kemudian, nah, oh ya, sorry, sepertinya ada yang error di sini, harusnya kita tambahkan apa ya, koma. Nah, kemudian apa kita print, misalnya kita print kurung, misalkan kita ingin memprint yang C. Nah, maka hasilnya itu akan seperti ini, dimana ada 0,1, 1,0, kemudian di dalamnya itu ada, oh iya harusnya di sini 3 ya, salah. Ini kemudian 1,2,2, sebenarnya sini harusnya 3, kemudian di sini ada hello. Nah, ini adalah sebuah contoh dari apa ya, mengatur dataset kelas. Nah, selanjutnya itu sini pertama itu selanjutnya di sini itu ada dua batasan, di mana yang pertama itu itu tidak dapat untuk satu urutan tertentu, kemudian hanya
instan dengan tipe yang tidak dapat diubah yang dapat ditambahkan ke dalam kumpulan Python ini, yaitu float, itu in float, string, tuple, dan percent set. Nah, kemudian di sini ada dua contoh batasan, di mana itu contoh dua batasan, di mana itu yang pertama tidak dapat mempertahankan elemen dalam urutan tertentu, kemudian juga hanya instant dengan tipe yang dapat diubah, yang dapat ditambahkan ke dalam kumpulan Python, yaitu integer, float, string, tuple, dan frozen set. Nah, kemudian di sini ada frozen set, di mana bentuk tipe himpunan yang tidak dapat diubah. Kemudian di sini ada himpunan menggunakan kurung kurawal atau seperti yang ini yang ada pada sini, di mana itu sebagai pembatas suatu himpunan. Nah, seperti yang ada di gambar sini, ini yang memakai memakai tanda kurawal ini, digunakan untuk sebagai batas himpunan, seperti yang saya berikan contoh tadi yang ada pada di sini, di mana di sini kan pada variabel A, di mana itu ada 1, 2, 3, kemudian variabel B 4, dan 5. Nah, di sini itu ada C. Nah, ini sebagai tanda kurawal ini berfungsi sebagai pembatas himpunan. Nah, kemudian di sini ada contoh. Misalkan 17 tanda kurung kurawal 17 itu merah, hijau, dan biru. Kemudian di sini ada kurawal yaitu tidak mewakili himpunan kosong serta alasan historis yaitu mewakili kamus kosong. Nah, yang memakai tanda kurung ini bukan dilambangkan sendiri, tapi digunakan sebagai mewakili himpunan kosong karena alasan historis. Kemudian kalau untuk set, di mana ini menghasilkan himpunan kosong, kayak misalnya set halo menghasilkan HALLO, akan berurutan, maksudnya akan terpisah-pisah begitu. Nah, selanjutnya di sini ada the class atau the class atau itu di mana yang pertama itu mewakili kamus atau pemetaan dari kumpulan kunci berbeda ke nilai terkait. Nah, kemudian di sini ada liter kamus yang menggunakan kurung kurawal, di mana sini lebih kecil A sama dengan G, iris G, dan German. Kemudian di sini ada bentuk interval kurung kurawal, di mana menghasilkan kamus kosong. Jadi ingat ya, pada saat kita menggunakan kurung kurawal ini, maka di sini akan menghasilkan kamus kosong. Nah, kemudian di sini juga ada konstruktor untuk kelas dik menerima pemetaan yang ada sebagai parameter. Kemudian di sini alternatifnya itu konstruktor itu menerima rangkaian pasangan nilai kunci sebagai parameter seperti pada dik atau pairis dengan pasangan. Pairis dengan pasangan. Itu B, enggak, iris D, German. Nah, di sini ada contoh codingan seperti yang dijelaskan tadi di atas, bahwa di sini itu ini ada salah satu Python dictionary, di mana sini ada number, kemudian sama dengan dict, di mana kurung x sama dengan 5 koma y sama dengan 0, kemudian bila kita print number sama dengan number, Python tipe type number, maka hasilnya itu akan seperti ini. Nih, ini adalah salah satu kelas dict. Oke. Selanjutnya di sini ada expansion operator dan prioritas atau ekspresi operator dan prioritas. Nah, kemudian di sini
yang pertama itu ada operator logika di mana bukan dan atau. Kemudian di sini ada operator kesejahteraan atau quality operator di mana itu adalah bukan dan sama dengan, kemudian tanda seru sama dengan. Kemudian di sini ada operator perbandingan, yaitu lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Kemudian di sini ada aritmetika operator, yaitu operator aritmetika, yaitu ada tambah, kurang, bintang, garis miring 1, garis miring dan persen. Kemudian di sini ada operator between, yaitu simbol simbol ini seperti yang ini, kemudian dan, kemudian ini yang ada di sini. Kemudian di sini ada sequence operator, yaitu di mana Python bergantung pada pengindeksian 0 barisan, yang sehingga barisan panjang n memiliki indeks dari 0 hingga 1 inklusif. Kemudian di sini juga Python mendukung penggunaan indeks negatif yang menunjukkan jarak dari akhir rangkaian, yaitu indeks 1 menunjukkan elemen terakhir dan indeks 2 menunjukkan elemen kedua hingga terakhir dan seterusnya. Kemudian di sini juga slicing atau mengiris di mana interval setengah terbuka, yaitu contohnya data 3/8 menunjukkan urutan berikut yang mencangkup 5 indeks, yaitu 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian di sini juga ada semua urutan menentukan operasi perbandingan berdasarkan urutan berdasarkan urutan leksikografi, yaitu melakukan perbandingan elemen demi elemen hingga perbedaan pertama ditemukan. Misalnya 5,6,9 lebih besar 5,7 karena antri pada indeks 1. Nah, di sini ada semacam elemen indeks di mana di sini SG yaitu elemen to index G, kemudian start itu S itu start atau stop, slash include idents yaitu start dan stop, kemudian start stop step yaitu seperti string including index start tambah step start tambah 2 step. Di sini S tambah tik, kemudian K bintang S, var in S, cuman val not in S. Nah, di sini kemudian juga di sini ada operator untuk set, di mana K in continue make check, kemudian K not it S yaitu non containment check, kemudian S sama dengan S2 yaitu S1 in equivalent to S2 dan seterusnya. Kemudian di sini juga ada operator of dictionary kemudian di sini ada operator of dictionary atau operator untuk kamus, di mana di sini k Fluent association with give K associate betul. Kemudian di K sama dengan value atau set or set the value action with give K, dan di sini yang kita lihat seperti yang kita lihat di sini seterusnya. Kemudian di sini juga ada extend assessment operator atau operator pengusahaan yang diperluas. Nah, di sini ada alpha, beta sama dengan beta print, beta sama dengan alpha. Nah, di sini itu di mana pada alpha itu for alpha ini, kemudian di sini extend to Nah, di sini ada extend assessment operator, di mana di sini ada alpha sama dengan 1,23, kemudian di sini ada beta sama dengan alpha, beta tambah sama dengan 4,5, beta sama dengan beta tambah 6,7 dan print alpha. Nah, maka yang akan menghasilkan itu ini akan terurut pada angkanya itu akan berurut 1, 2, 3 sampai 7. Nah, kemudian di sini juga ada operator precedence atau prioritas operator, di
di mana since atau pengusaha berantai, di mana misalkan X sama dengan Y sama dengan 0. Nah, di sini itu ada operator prioritas, di mana member essence atau ex member. Dan di sini kita bisa lihat pada simbol-simbol ini. Nah, kemudian di sini juga ada contoh flow di mana jika atau if, while, for, break, and continue, di mana it first continue itu first add body, kemudian elf second addition, kemudian second body. Nah, ini untuk apa ya, pertanyaan yang mengakhiri ulangan while atau for yang paling cepat ditutupi, atau melanjutkan pernyataan menyebabkan iterasi. Saat ini pengulangan berhenti, tetapi lintas perulangan berikut berjalan seperti yang diharapkan. Nah, seperti yang ini. Di sini ada apa ya? If, ada juga while atau perulangan. Nah, kemudian di sini ada fungsi, di mana istilah fungsi ini itu merajuk pada apa ya? Kemudian di sini ada fungsi, di mana istilah fungsi itu digunakan untuk mendeskripsikan fungsi tradisional tanpa kewarganegaraan yang dipanggil, tanpa konteks kelas tertentu dan urutan dari kelas tersebut, seperti B sama dengan diurut atau dalam kurung data. Kemudian di sini istilah metode digunakan untuk mendeskripsikan fungsi anggota yang dipanggil pada objek tertentu menggunakan sintaks penyampaian pesan berorientasi objek, seperti C sama dengan data dot sorry. Kemudian buka kurung tutup kurung. Kemudian di sini ada pengidentifikasi yang digunakan untuk menggambarkan parameter yang diharapkan dikenal sebagai parameter formal. Kemudian di sini juga objek yang dikirim oleh pemanggil saat memanggil fungsi dan parameter sebenarnya. Kemudian fungsi polymorphic, lebih dari satu kemungkinan tanda tangan panggilan nilai parameter default. Nah, kemudian di sini ada default parameter, di mana di sini itu yang pertama ada def foo buka kurung at sama koma b sama dengan 15, koma c sama dengan 27. Nah, di sini kan ada tanda tangan dari maksudnya dari fungsi clause tersebut. Ini adalah tangannya def yaitu atau fungsi dari apa ya? Fungsi dari tangan, bukan tangan sih sebenarnya, fungsi dari dev code itu data sama dengan target yaitu n sama dengan 0. Kemudian di sini ada tubuh dan fungsi. Misalkan seperti ini adalah tangan dari fungsinya, kemudian ini adalah tubuh dari fungsi, dan kemudian di akhir dari fungsi yaitu return. Misalnya ini adalah pembuka, kemudian ini adalah isi, dan ini adalah penutup, seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada argumen posisi, di mana foo 5 akan mengeksekusi foo, yaitu ada A sama dengan 5, B sama dengan 20, C sama dengan 30. Kemudian argumen kata kunci foo C sama dengan 5, yaitu akan mengeksekusi foo A sama dengan 10, B sama dengan 20, C sama dengan 5. Nah, hingga def sama dengan 5 sama dengan B sama dengan 5 dan C. Ini adalah fungsi integral. Nah, di sini juga kemudian di sini ada input output file IO. Nah, di sini itu ada masukan, keluaran, dan berkas. Kemudian di sini yang pertama itu ada masukan dari keyboard atau itu input, di mana kemudian di sini ada keluaran dari konsul atau print. Nah, seperti yang di sini itu X sama dengan input smoothing. Berarti kita akan menginput sesuatu, dan kemudian print X itu variabel yang akan di print, dan kemudian print type X itu maka akan memprint hasilnya itu akan seperti ini. Smoothing akan memprint suatu
Nah, di sini juga ada input-output file, yaitu input port keyboard atau input auto close atau print ya, seperti yang ada gambar di samping ini. Contoh dari ini ya. Kemudian di sini juga ada penanggungan berkas, yaitu yang pertama file ada lokasi bernama pada disk yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Kemudian di sini operasi berikut dapat dilakukan pada file, yaitu pertama buka file, baca file, tulis file, dan tutup file. Nah, pada file input dan output untuk experience ini ada pada gambar di sini. Di sini F sama dengan open, kemudian text out txt, koma W. Nah, kemudian di sini juga ada F write, kemudian hello Python N. Nah, selanjutnya di sini ada apa ya? Semacam perintah file ion bawaan seperti ada fpread, f fpread atau dalam kurung k, kemudian read line, kemudian ada freadlines. Kemudian di sini juga ada for line in FP dan seterusnya. Kemudian di sini juga ada seperti calling sintaks di mana ABS, kemudian X dalam kurung X, kemudian alt, kemudian dalam kurung trouble maksudnya. Nah, kemudian di sini return absolute value of a number sampai seterusnya. Nah, kemudian di sini juga ada apa ya? Nah, kemudian juga di sini ada penangguhan pengecualian atau sialan. Nah, kemudian juga di sini ada penangguhan pengecualian di mana itu pengecualian adalah peristiwa yang terjadi selama eksekusi program yang menggunakan aliran normalnya. Kemudian juga penanganan pengecualian adalah proses penanganan error dan kesalahan runtime dengan baik. Nah, hal ini mencakup dua tugas utama. Yang pertama itu lemparan pengecualian yang sesuai atau naik dan tegaskan, kemudian jalan fungsi yang sesuai dengan menangkap pengecualian berikut, yaitu mencoba untuk memblokir. Nah, di sini ada ajakan pengecualian di mana di sini ada format X my secret atau sequence. Nah, di sini kan ada inputan ini adalah apa ya? Semacam apa lagi ya? Lemparan pengecualian yang sesuai. Yang tidak sesuai maksudnya. Nah, kan di sini ada value error di mana X tidak bisa negatif. Nah, di sini kan apa ya? Dari sini instance X itu flat, kemudian tipe error itu X must to numeric. Nah, sedangkan di sini juga ada value error di mana cannot be negative. Nah, di sini akan menghasilkan apa ya? Menghasilkan pengecualian yang seperti yang ada di sini karena ini itu semacam apa ya, semacam pengecualian dalam proses penanganan error dan kesalahan runtime dengan baik. Kan di sini itu penanganan pengecualian di mana pengecualian ini itu adalah peristiwa yang terjadi sesuai eksekusi pemrograman yang menunggu aluran normalnya. Nah, kemudian di sini juga ada mencoba atau tree dan atau expand block atau kecuali block, di mana kodenya itu dapat mencurigakan, dapat dimasukkan ke dalam blok coba, di mana digunakan blok kecuali dan untuk menangani setiap jenis kesalahan yang berpotensi muncul dalam kode. Nah, seperti yang gambar di sini ada tree. Tree ini untuk mencoba dan kemudian expression itu adalah mencoba kecuali error. Maksudnya bukan kecuali error, maksudnya kecuali blok. Nah, kemudian seperti yang contoh di sini juga bisa kita lihat pada sini tree you do your apprehension here. Nah, di sini ada expense berarti kembali atau pengecualian. Nah, kemudian di sini juga itu ada naikkan pengecualian seperti yang ada di sini itu def sequence X, kemudian if not instance X invalid. Nah, di sini juga ada tangkapan pengecualian seperti tree. Nah, ini dari kedua ini bisa kita lihat perbedaannya bahwa dalam naikkan pengecualian itu akan
akan berupa def sequence sebagai sebagai atribut atau kelas dalam suatu pemrograman. Sedangkan pada tangkapan pengecualian itu maka akan tertulis tree. Oke, dan akan ada expansion error as. Kemudian di sini selanjutnya itu ada fungsi tegasan, di mana ini digunakan untuk menegaskan suatu kondisi. Kemudian yang kedua itu menimbulkan pengecualian ketika kondisinya tidak terpenuhi atau ekspresi tegaskan atau argumen. Dan kemudian jika pertanyaan gagal, Python menggunakan argumen untuk kesalahan pernyataan pengecualian. Nah, seperti yang kita di sini ada assessment temperature atau color depth absolute ratio. Kemudian di sini ada print into Fahrenheit kurang 5. Nah, kemudian selanjutnya sini ada jenis pengecualian umum. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kelas dan deskripsinya, di mana expansion itu a base class for mass error types. Kemudian di sini ada attribute error types by syntax object foo in object has on number met foo dan seterusnya, seperti ada EO error, index error, key error. Nah, ini adalah sebuah jenis pengecualian umum. Nah, selanjutnya di sini ada iterator dan generator, di mana di sini sebuah iterator adalah objek yang mengelola iterasi melalui serangkaian nilai. Dan kemudian di sini jika saya adalah sebuah iterator, jika sebuah iterator setiap panggilan ke fungsi bawaan berikutnya next mungkin menghasilkan elemen berikut dari rangkaian yang mendasarinya. Nah, di sini juga ada penghentian pengecualian dimunculkan untuk menunjukkan bahwa tidak ada elemen lebih lanjut. Kemudian di sini dapat diubah suatu objek atau OBJ yang menghasilkan iterator melalui sintaks seperti yang ada di sini. Nah, di sini juga ada teknik, yaitu teknik yang paling mudah untuk membuat iterator dengan Python adalah itu melalui penggunaan generator. Nah, kemudian di sini generator itu dapat memiliki beberapa perintah hasil, dan kemudian di sini iterator dan generator memberikan manfaat evaluasi malas jika dihitung dan diminta seluruh rangkaian tidak perlu berada di memori pada suatu waktu. Nah, di sini ada contoh dari pembangkit dan contoh pembangkit 1 dan pembangkit 2, di mana di sini ada generator that function in atau generator decomputes factor. Nah, kemudian di sini ada for k in range sama dengan 1, n plus 1. Nah, di sini juga ada series you can produce in infinite series, di mana di sini def Fibonacci yaitu A sama dengan 0, B sama dengan 1. Kemudian di sini juga ada perulangan. Nah, di sini juga sama. Nah, kemudian di sini ada total number for factor itu ada 9. Nah, kemudian di sini juga ada kenyamanan Python tambahan, di mana ekspresi bersyarat, dimana if condition as expressed to, dimana if n sama dengan 0, kemudian varam n, else varam sama dengan min n. Nah, seperti yang ada di sini, yang kita lihat di sini. Kemudian selanjutnya itu ada sintaks pemahaman, menghasilkan satu rangkaian nilai berdasarkan proses rangkaian lainnya. Nah, di sini daftar pemahaman, yaitu ada results for value in trouble, kemudian condition result event. Nah, seperti yang ada di sini, maka akan menghasilkan expression for value in trouble of condition sampai sama seperti yang digambarkan pada pemrograman ini. Nah, sini juga ada sintas pemahaman lanjutan, di mana K bintang K for in regress atau lens conversation. Kemudian di sini ada setnya seperti yang ini. Kemudian di sini ada generatornya. Kemudian di sini juga ada dictionary-nya. Nah, kemudian di sini juga ada sintaks generator sangat menarik ketika hasilnya tidak perlu disimpan dalam memori. Kemudian misalkan untuk menghitung jumlah n ketika pertama, sintaks generator total yaitu dalam rentang n tambah 1 lebih disukai pada pengguna pemahaman daftar yang dibuat secara explain sebagai parameter. Nah, di sini juga ada faking
and of sequence, di mana auto packing in a series of apa ya? Di sini tuh untuk apa ya? Di sini tuh untuk mengepakkan otomatis, di mana serangkaian ekspresi yang dipisahkan koma berikut konteks yang lebih besar. Ekspresi tersebut akan diperlukan sebagai satu tuple meskipun tidak ada tanda kurang yang disertakan, seperti yang ada di sini. Datanya itu sama dengan 2,4,6,8 dan tupelnya itu adalah 2468. Nah, tidak akan memisahkan. Kemudian di sini juga salah satu kegunaan umum packing dengan Python adalah kapan mengembalikan beberapa nilai dari suku fungsi. Nah, di sini ratur X sama dengan Y. Kemudian di sini juga ada pembongkaran otomatis, yaitu mengizinkan seseorang untuk menetapkan rangkaian pengidentifikasian individu ke elemen atur, dan itu A. Seperti contoh yang ada di sini. Bisa kita lihat. Kemudian di sini itu ya pembongkaran otomatis. Ada teknik yang digunakan untuk membongkar tuple yang dikembalikan oleh suatu fungsi, itu yang seperti ini. Kemudian ini sintak yang dapat digunakan dalam konteks perulangan for, maka melakukan iterasi dengan serangkaian iterabilitas seperti yang ini. Oke, selanjutnya itu kemudian di sini ada tugas serentak, yaitu kombinasi pengepakan atau pembongkaran otomatis, yaitu X, Y, Z sama dengan 6,2. Dan kemudian di sini ada pengutukaran nilai, yaitu contoh satu pertama, tab sama dengan J, J sama dengan K sama dengan tab. Kemudian def-nya itu A sama dengan 0, B sama dengan 0. Sehingga J, K sama dengan K sama dengan J. Nah, kemudian di sini juga ada value true, yaitu feature A tambah B, A sama dengan B sama dengan feature. Nah, kemudian deformation ini A sama dengan B sama dengan 0,1. Kemudian value tree-nya itu A, B sama dengan B, A tambah C. Nah, kemudian di sini juga ada cukupan ruangan nama, di mana proses penentuan nilai yang terkait dengan pengidentifikasi dikenal sebagai resonance nama. Kemudian yang kedua itu ada setiap pengidentifikasi seharusnya nama itu kedua itu ada setiap pengidentifikasi diterapkan ke suatu nilai, definisi tersebut dibuat dengan A. Kemudian spesies perkecupan. Kemudian penugasan tingkat atas biasanya dilakukan dalam yang disebut global cukupan. Kemudian penugasan yang dibuat dalam isi fungsi biasanya memiliki cakupan lakukan pada pemanggilan fungsi tersebut. Kemudian yaitu ada setiap cakupan berbeda dari Python dipresentasikan menggunakan abstrak yang dikenal sebagai ruang nama. Kemudian objek kelas adalah contoh tipe objek satu kelas adalah contoh tipe yang dapat ditetapkan ke pengidentifikasian dan diteruskan sebagai parameter atau dikembalikan oleh suatu fungsi di Python. Fungsi dan kelas juga diperlukan sebagai objek kelas 1. Kemudian di sini ada modulnya, di mana ini kumpulan fungsi yang terkait dan kelas-kelas yang didefinisikan bersama dalam satu file kode sumber yang dapat diimport dari suatu program. Kemudian di luar definisi bawaan, distribusi Python standar mungkin mencakup puluhan ribu nilai fungsi dan kelas lain yang diatur dalam libra tambahan, di mana from met import, informat, dan from met import ps sequence. Kemudian di sini ada modul baru yang dibuat dengan menggunakan definisi yang relevan ke dalam bernama definisi yang import file dan yang dalam direktori proyek yang sama. Nah, seperti yang ada dalam tabel ini, yaitu ada modul name dan deskripsinya itu ada array, collection, copy, head, met, as, random, read, dan stem. Kemudian di sini ada ringkasan. Nah, di sini menurut dari pembahasan yang di atas, maka di sini diringkaskan bahwa yang saya bahas tadi itu dengan membahas topik, yaitu yang dalam direktori proyek yang sama. Nah, seperti yang ada dalam tabel ini, yaitu ada modul name dan deskripsinya itu ada array, collection, copy, head, met, as, random, read, dan stem. Kemudian di sini ada ringkasan. Nah, di sini menurut dari pembahasan yang di atas, maka di sini diringkaskan bahwa yang
kami bahas yang saya bahas tadi itu dengan membahas topik, yaitu yang pertama ada pengantar pemrograman Python, kemudian berbagai kelas tipe urutan, operator, input, output, penanganan file, kemudian penanganan kemunculan, iterator dan generator, kenyamanan Python, dan ruang nama dan modul. Nah, mungkin dari saya itu saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.